Selamat pagi para memperinsa di rumah. Apa kabar? Semua salam sehat. Perkenalkan, saya Mariati Haryanja dari Brilliant Training and Consulting yang akan menemani para pemirsa semua selama 10 menit ke depan. Hari ini kami akan sharing mengenai salah satu isu dalam keperawatan, yaitu fenomena kekurangan tenaga perawat di Indonesia. Kita akan kupas tuntas apakah benar kekurangan atau sebenarnya sudah cukup, bahkan mungkin kelebihan. Untuk itu, sudah hadir bersama saya narasumber yang expert di bidang keperawatan dan sudah tidak asing lagi bagi kita. Kami perkenalkan Ibu Nes Siti Komaria Eskep Mars yang biasa kami panggil Ibu Kokom. Selamat pagi Ibu Kokom. Selamat datang di acara pagi ini. Bu Mariati. Saya panggil Bu Ati aja ya. Baik Bu. Lebih pendek, lebih singkat. Ya alhamdulillah kabar baik Bu. Gimana dengan Ibu? Sama Bu, kabar baik semua, puji Tuhan, sehat semua. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai acara ini, boleh kami perkenalkan selama ini Ibu berkecimpung di dunia keperawatan kepada pemirsa ya Bu? Iya silakan. Baik, Ibu Nasiti Komaria sebagai surveyor pembimbing akreditasi Rumah Sakit LAM KPRS, founder of Brilliant Training and Consulting, Direksi PT Karsa Mitra Global, Sekretaris Kompartemen Diklat dan Litbang LAM KPRS, Bendahara Umum IKESindo Banten, Wakil Ketua Bidang Pelayanan DPW PPNI Banten, Ketua Himpunan Perawat Manajer Indonesia Banten, dan konsultan manajemen kesehatan. Baik, demikian kegiatan Ibu Kokom selama di keperawatan sampai dengan saat ini. Masuk ke tema kita Ibu hari ini ya. Iya, baik. Di mana kita punya tema fenomena kekurangan tenaga perawat di Indonesia. Iya. Bu, saya ingin menanyakan, bagaimana menurut Ibu gambaran umum kondisi tenaga perawat saat ini di Indonesia? Ya, saya coba menjelaskan dari apa yang saya alami ya Bu ya, ketika melakukan perjalanan dinas untuk bimbingan ke beberapa daerah ya, ke rumah sakit. Kemudian juga kalau coba dilihat membaca berita-berita keluhan-keluhan juga dari teman-teman sejawat bahwa rumah sakitnya kekurangan tenaga gitu ya, perawatnya kurang gitu. Dan pernah merasakan juga Bu waktu saya memimpin salah satu rumah sakit di bidang keperawatan, juga seringkali itu menjadi keluhan dari teman-teman saya yang memimpin unit-unit ruang rawat ya. Kemudian melihat saat ini itu masih keluhan itu ya. Dan ketika saya masuk ya ke rumah sakit tersebut, kemudian saya coba melihat sebetulnya ya kita bisa mengatakan kekurangan itu kalau memang kita lakukan coba menghitung ya, coba menghitung apakah memang betul kurang karena kebutuhan tenaga perawat itu kan sebetulnya bisa kita hitung berdasarkan formula-formula yang biasa digunakan di rumah sakit. Jadi kalau bicara tentang kekurangan, ya bisa dilihat apakah kurang dalam segi jumlahnya atau bahkan jumlah sebetulnya cukup gitu ya. Tetapi kualifikasinya yang kurang, kualitasnya gitu ya yang kurang. Itu sih ya kalau saya membaca fenomena dan menjawab pertanyaan Ibu tadi. Jadi saya belum bisa menyimpulkan apakah kurang atau lebih karena pengalaman ketika kita coba sama-sama menghitung ya, mereka bilang kurang Bu tenaganya gitu. Tapi begitu kita sama-sama menghitung nggak kurang tuh gitu ya.
ada yang cukup, bahkan ada yang lebih gitu. Itu contoh di beberapa rumah sakit. Tapi secara nasional mungkin saja ya, karena itu memang menjadi keluhan nasional gitu, Bu. Baik, terima kasih Bu. Menurut pengamatan Ibu, apakah kekurangan itu secara kuantitas atau kualitas? Menjawab pertanyaan Ibu ya yang terakhir. Jadi beberapa ya yang saya temukan ya, beberapa yang saya temukan tadi saya juga sudah sampaikan ya, ketika mereka mengeluh bahwa misalnya saya menemukan yang seharusnya gitu ya, ini dikerjakan tetapi kok belum dikerjakan. Klise tuh Bu jawabannya, iya Bu maaf karena kita pasiennya banyak, tenaga kita kurang gitu kan. Oh gitu, saya bilang. Yuk coba kita lihat gitu, berapa sih rata-rata pasien per hari? Misalnya kalau di rawat jalan ya Bu ya, kita lihat berapa rata-rata kunjungan sehari gitu ya. Terus kemudian rata-rata mereka mendapatkan tindakan apa gitu ya. Lalu kalau dirawat inap berapa rata-rata pasien rawat inap per hari. Jadi berapa persen mengisi tempat tidur gitu kan. Lalu belum lagi kalau dirawat inap kan kita melihat variasi kondisi pasien ya. Variasinya ada yang sakitnya berat, ada yang sedang-sedang aja, ada yang memang tidak terlalu berat gitu ya. Karena itu semua akan mempengaruhi kebutuhan terhadap jumlah perawat. Terus tadi ya kalau mereka mengeluh, ayo kita lihat jumlah kunjungan misalnya di rawat jalan berapa, di IGD misalnya kurang atau enggak gitu ya dari sejumlah, di rawat inap berapa rata-rata pasien per hari, lalu tingkat ketergantungannya ya, ada yang kalau yang sakitnya berat kan pasti tingkat ketergantungan terhadap perawatnya lebih tinggi. Kalau yang kondisinya tingkat ketergantungannya yang moderate pasti juga lebih sering juga ya membutuhkan perawat. Tapi kalau yang ringan ya lebih banyak bisa dikerjakan sendiri oleh pasien, namun tetap di bawah pengawasan perawat. Itu juga mungkin tingkat ketergantungannya terhadap perawat agak lebih berkurang gitu ya. Nah ternyata begitu kita coba menghitung gitu ya, tingkat huniannya nggak terlalu tinggi gitu ya. Jumlah perawatnya ternyata kalau kita hitung sesuai dengan formula cukup, kadang-kadang malah lebih gitu ya, walaupun nggak banyak ya lebihnya. Tetapi ternyata memang gitu ya, ketika kita coba melihat ya dari sisi pengalaman gitu ya, kalau di keperawatan kan kita ada level-level kompetensi ya. Ternyata yang paling banyak gitu ya perawat dengan yang masih kategori pra-PK dan PK1, yang mana memang kompetensinya kan masih kemampuan kompetensinya masih minimal gitu loh. Tapi kalau dibandingkan dengan pasiennya, ternyata pasiennya tingkat ketergantungannya yang moderate sampai yang total care itu lebih tinggi, dan itu membutuhkan perawat dengan tingkat kompetensi yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang tersedia paling banyak pra-PK atau PK1. Nah ini kalau kita melihat fenomena seperti ini, artinya dari sisi jumlah cukup, tapi dari sisi kualitasnya, kualifikasinya yang kurang. Nah itu ya, jadi seperti itu sebetulnya. Tapi memang ada juga gitu ya, pada saat mereka bilang, Bu, kami belum bisa mengerjakan karena kita kan fokus ke pasien kita banyak gitu. Begitu kita lihat, oh iya memang betul. Nah yang seperti ini memang menjadi tanggung jawab kepala unit itulah ya untuk mengusulkan kepada atasannya bahwa memang kekurangan di sana. Itu. Baik, terima kasih Bu. Jadi sebetulnya secara kuantitas itu sudah cukup ya Bu ya. Hanya secara kualitas belum memenuhi kompetensi yang dibutuhkan untuk perawatan pasien yang ada ya Bu ya. Iya, tidak semua ya Bu ya. Jadi beberapa
tempat atau rumah sakit yang saya datangin gitu ya, kebetulan karena dapat tugas bimbingan gitu ya, bimbingan untuk karena saya tadi kan Ibu sudah memperkenalkan saya sebagai surveyor. Saya surveyor pembimbing ya di salah satu lembaga akreditasi. Jadi seringkali begitu kita menghitung kebanyakan gitu ya, hampir lebih dari 60% lah ya. Setelah kita coba menghitung, ternyata enggak kekurangan. Hanya karena mereka pertama mereka belum paham bagaimana caranya menghitung dan faktor-faktor apa saja yang menjadi komponen untuk menghitung kebutuhan perawat. Terus kemudian yang kedua, ketika kita menemukan ternyata jumlah masih cukup sesuai dengan jumlah pasien yang ada rata-rata sehari, itu masih cukup, tapi kualitasnya, kualifikasi si perawatnya itu beberapa lah, lebih dari 60% sih ya dari apa yang saya temukan ya. Saya belum pernah melakukan studi secara lebih besar lagi ya dan yang terstruktur, tapi itu karena kebetulan membimbing rumah sakit untuk persiapan akreditasi. Baik, Bu, terima kasih. Jadi kalau dengan fenomena yang terakhir ini kualitasnya, lalu bagaimana dampak terhadap mutu pelayanannya, Bu? Iya, tadi kalau kita bicara mengenai kurangnya tenaga perawat, kalau dari sudut pandang saya ya, mempelajari situasi yang ada ya, dan coba mengintegrasikan dengan konsep yang ada di dalam keperawatan, bahwa kekurangan itu bisa kita melihat dari sisi memang jumlahnya memang betul-betul kurang, atau kekurangan dari sisi kualifikasinya, Nah, tadi pertanyaan Ibu kan apa dampaknya ya terhadap mutu pelayanan. Keduanya kalau kita biarkan terus-menerus ya, tidak ada solusi atau jalan keluar yang kita lakukan, yang pasti akan berdampak terhadap mutu pelayanan, Bu. Jadi misalnya ya, kebutuhan terhadap asuhan perawat terhadap pasien mungkin akan berkurang. Kebutuhan terhadap asuhan pasien mungkin menjadi tertunda karena ada kekurangan perawat masih sibuk melayani pasien yang lain ya. Pasien yang ini membutuhkan pendampingan perawat menjadi lambat gitu ya, Itu mungkin kalau dari sisi jumlah ya. Kalau ini lama-kelamaan dirasakan oleh pasien, mereka akan mempunyai pengalaman yang kurang baik ya. Mereka mungkin menjadi tidak puas dan ini akan memicu adanya komplain gitu ya, karena tidak mendapatkan pelayanan yang baik, lambat misalnya responnya untuk kebutuhan dari pasien itu. Terus kemudian kalau dari sisi kurangnya kualitas mutu keperawatan, di sini artinya kompetensinya yang kurang. Ya, ini risikonya memang akan bukan cuma kepada mutu tapi juga kepada keselamatan pasien. Misalnya kalau pasien yang banyak di situ pasien-pasien yang tingkat ketergantungannya moderate sampai total gitu ya, yang pasti tindakan-tindakan juga mungkin yang prosedur-prosedur yang berisiko, yang mana itu harusnya dilakukan oleh perawat dengan tingkat kompetensi yang lebih tinggi gitu. Yang ada di sana baru yang masih minimal kompetensinya. Nah, ini juga akan menyebabkan lambatnya pelayanan gitu. Dan mau tidak mau mungkin saja ya perawat yang tingkat kompetensinya rendah dipaksakan untuk melakukan, padahal kewenangan klinisnya belum ada gitu. Sementara yang kemampuannya lebih tinggi, misal dalam satu komposisi dinas hanya ada satu gitu, nunggu dia sedang melakukan bantuan atau asuhan pada pasien yang lain. Ini jadi dua-dua akan menyebabkan keterlambatan terhadap pelayanan dan juga berisiko terjadinya
keselamatan pasien, misalnya kesalahan tindakan gitu ya, karena resiko kita mempunyai perawat yang masih rendah kompetensinya gitu. Baik. Nah, kita kan sudah ketahui bersama ya Bu ya, ada beberapa formula untuk menghitung tenaga keperawatan ya Bu ya. Nah, menurut pengalaman Ibu, bagaimana menghitung tenaga keperawatan yang optimal? Ya, ini kita kalau bicara formula menghitung kebutuhan tenaga ya Bu ya, sebagaimana kita ketahui mungkin para pemirsa dari acara ini juga ada yang sama ya dengan saya, backgroundnya dari keperawatan dan juga sebagai pimpinan yang mana punya tanggung jawab ya untuk memenuhi kebutuhan tenaga. Nah, untuk menghitung apakah sudah terpenuhi, kita menggunakan beberapa formula yang pada umumnya digunakan di rumah sakit. Misalnya contoh ya, ada formula dari Gillies, formula dari Douglas, Swanberg ya. Lalu kalau kita menggunakan yang secara nasional yang dikeluarkan oleh Kemenkes, kita sering sebut formula Debkes ya. Kemudian yang terakhir dengan menggunakan analisa beban kerja. Itu dari biasanya itulah yang kita gunakan. Kalau dulu saya pengalaman ya, tidak cukup saya menggunakan satu formula. Karena kita mau mempertanggungjawabkan kan jumlah yang kita usulkan itu kepada pimpinan rumah sakit gitu. Saya pakai benchmark 2 atau 3 formula. Jadi kita mau melihat, yang pasti kan kita juga harus memikirkan sisi efisiensi dan efektivitas. Mana yang paling mendekati efektif gitu ya, dari sisi jumlah dan terutama kalau menghitung kebutuhan kan jumlah yang kita akan dapatkan gitu. Baik Bu. Nah, pertanyaan terakhir nih Bu, apa strategi yang bisa diambil untuk meningkatkan kualitas perawat di Indonesia? Iya, tentunya kita tahu semua ya, perawat itu untuk menjadi perawat kan ditempa di dunia pendidikan dulu ya. Itu kita ya nggak usah kita bicara tentang definisi ya. Jelas bahwa yang disebut dengan perawat terdaftar atau terregistrasi adalah mereka yang sudah melalui pendidikan pendidikan tinggi keperawatan. Ya, jadi dari dunia pendidikan mereka tentunya sudah dipersiapkan ya Bu ya, sudah dipersiapkan bagaimana dia siap kerja ya, bagaimana mereka siap kerja dengan ilmu-ilmu yang mereka dapatkan sama pendidikan. Namun tentunya ya untuk rumah sakit yang betul-betul akan mengkaryakan perawatnya ya, mereka pasti rumah sakit itu punya program-program untuk memperkaya kompetensi yang sudah mereka miliki. Karena memang ya sebagaimana kita tahu ya di Undang-Undang Ketenagakerjaan gitu ya, memang setiap karyawan, termasuk karyawan kan perawat ya, yang akan kita kerjakan itu instansi wajib mempunyai program-program untuk pengkayaan istilah kerennya enrichment improvement and enrichment. Jadi mengkayakan melalui pelatihan-pelatihan ya. Kalau kita mengacu lagi juga Bu ke standar akreditasi itu memang sudah ditetapkan ya, sudah ditetapkan bahwa setiap karyawan baru termasuk perawat baru itu harus didahului dengan adanya program orientasi. Di dalam program orientasi itu selain pengenalan tentang rumah sakit tempat di mana mereka akan bekerja, diberikan juga pengenalan dari sisi kompetensi melalui regulasi-regulasi di rumah sakit itu, misalnya SOP, pengenalan tentang pengendalian infeksi, pengenalan tentang program mutu ya. Lalu kemudian dari sisi kegawat daruratan mereka juga harus kompeten dan akhirnya harus diperkenalkan tentang bantuan hidup dasar. Kemudian setelah itu program orientasi umum. Program orientasi khusus
mereka ditempatkan di unit-unit kerja mereka, nanti di sana mereka juga harus disediakan program orientasi khusus, tujuannya untuk memperkenalkan terhadap pekerjaan mereka. Nah, tentu ini yang lebih spesifik. Kalau misalnya mereka ditempatkan di area-area khusus, misalnya sebut aja ruang rawat intensif ya, di kamar operasi, misalkan di ruang dialisis, ya unit-unit khusus ini pada dasarnya harusnya memang mereka yang memiliki level kompetensi lebih tinggi ya, minimal misalnya PK2 gitu ya. Tapi kan tidak menutup kemungkinan sekarang itu fenomena yang tadi yang sedang kita bahas ya, kekurangan perawat, rumah sakit banyak bertumbuh, Bu. Ya dapatnya yang baru gitu ya. Betul. Nah ini kita nggak bisa hindari, tapi bagaimana mempersiapkan mereka? Ya harus melalui pelatihan, ya pelatihan-pelatihan terkait dengan area kerjanya mereka, gitu. Baik. Jadi setiap lulusan itu belum siap kerja ya Bu sebetulnya ya. Perlu pengkayaan lagi untuk meningkatkan kompetensinya melalui salah satunya pelatihan atau tadi program orientasi di rumah sakitnya sendiri ya Bu ya. Baik. Jadi gini Bu, belum 100% siap kerja. Karena mereka masih memiliki kompetensi minimal. Nah ini kompetensi ini kan nggak bisa kita biarkan ya, harus dilakukan pengelolaan supaya kompetensi mereka ini terus meningkat. Ya untuk meningkatkan ini tentunya selain mereka kita turunkan, tempatkan di area kerja mereka masing-masing, di mana nanti melalui pengalaman mereka memberikan pelayanan asuhan pasien, mereka akan dapatkan pengalaman ya dengan ilmu-ilmu yang mereka terapkan, tapi juga tentunya kompetensi yang khusus yang harus mereka tingkatkan, dan pembekalannya paling efektif itu memang melalui pelatihan. Baik. Terima kasih Ibu sudah hadir di acara ini. Kita sudah berbagi dari pengalaman Ibu dan mungkin pemirsa semua di rumah bisa bermanfaat dan bagaimana bisa diterapkan untuk di kebutuhannya masing-masing. Untuk menindaklanjuti strategi peningkatan kualitas perawat, kami dari Brilliant Training and Consulting sudah menyediakan pelatihan-pelatihan yang dibutuhkan untuk peningkatan kompetensi perawat. Dan untuk itu kami juga akan memberikan akses kepada pemirsa di rumah ke website kami Brilliant Training and Consulting seperti pada video di bawah ini. Terima kasih, selamat pagi, semoga bermanfaat untuk kita semua. Salam sehat. Terima kasih para pemirsa.